Baik anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran hari ini bersama Ibu di pembelajaran Akidah Akhlak. Hari ini Ibu akan menjelaskan sebuah materi yang tentunya tidak akan kalah menarik dan tentunya materi ini tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas bersama. Apakah itu? Baik, Ibu akan share slide ya, menampilkan PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Ya, Alhamdulillah. Kemudian, nah, Ibu akan menyuguhkan sebuah gambar. Apakah sudah terlihat ya gambar yang sudah di depan kalian? Ya, ini ada perintahnya nih, amati dan perhatikan. Ada sebuah gambar, ini terdapat dua gambar. Yang satu seperti gunung meletus, kemudian yang sebelahnya lagi seperti meteor-meteor ya. Kemudian Ibu ingin kalian berpikir, dan setelah kalian amati, setelah kalian perhatikan, harapannya kalian memiliki jawaban. Apa sih yang sudah kalian terfikirkan setelah mengamati sekaligus memperhatikan gambar yang sudah Ibu berikan? Ya, yang sudah ada jawabannya silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama. Ibu tunggu. Ya, silahkan. Ya, siapa? Gimana? Ya, ini merupakan sebuah bocoran ya. Jadi jawabannya adalah hari akhir. Kita akan mengupas tuntas, akan membahas mengenai beriman kepada hari akhir. Nah, tujuan pembelajaran harapan Ibu peserta didik dapat yang pertama mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini adanya iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan baik dari pengertian, kemudian dalil yang mendukung atau dalil mengenai hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, dan terakhir itu tanda-tanda hari akhir. Jadi di sini Ibu akan membahas beberapa subbab. Yang pertama mengenai pengertian, kemudian dalil-dalil, kemudian macam-macam hari akhir, dan terakhir itu tanda-tandanya ya. Ya, langsung saja ya. Yang pertama itu pengertian. Sebelum Ibu buka slide-nya, mohon maaf, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, siapa yang sudah mengetahui di antara kalian apa arti dari beriman kepada hari akhir? Silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama. Ya, sama bagaimana? Ya, betul sekali ya, bahwa beriman kepada hari akhir itu kita meyakini atau mempercayai sepenuh hati akan datangnya hari akhir dan seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan apa, Bu? Ya, pengadilan apa yang telah kita perbuat di dunia. Baik kebaikan ataupun keburukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Dapat dipahami ya? Baik, Ibu lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Ya, kita ketahui kan ya bahwa kehidupan dunia itu adalah fana. Kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Jadi untuk apa kita sombong di dunia yang pada akhirnya kita akan lagi kembali kepada tanah. Kembali lagi pada akhirat dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga dapat disebut atau diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau biasa disebut dengan istilah hari kiamat. Nah, untuk mengenai kapan sih Bu terjadinya hari kiamat? Jangan tanyakan kepada Ibu ya. Ibu pun sama tidak mengetahuinya. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi yang mengetahui kapan itu terjadinya, jam berapa, hari apa, kita sedang apa, dan bagaimana kondisinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha
Qul innama ilmuha inda rabbi. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadinya? Kemudian katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, yakni Allah. Terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kemudian, apakah dapat dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ya. Nah, kemudian dalil kebenaran hari akhir. Mungkin di antara kalian ada yang masih meragukan bahwa hari akhir itu tidak ada, bahwa di dunia itu memang selamanya kita tuh hidup. Tidak ya, ini sudah ada kebenarannya, sudah ada dalil yang mendukung bahwa hari akhir itu memang ada gitu ya, akan datang. Apa Bu buktinya? Nih, ini ada menurut Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua menurut ilmu pengetahuan ya. Jadi selain Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai kebenaran hari akhir, ada juga secara perspektif ilmu pengetahuan. Penjelasan menurut Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada beberapa dalil nakli mengenai hal tersebut ya. Menurut Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nanti kalian di rumah buka Al-Quran, kemudian cek pada surat Al-Quran Al-Hajj untuk meyakini bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu memang akan datang, akan terjadi ya. Kemudian yang kedua merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya malaikat Jibril bertanya, apakah iman itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, dan hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ya. Ini sudah jelas bahwa tidak ada keraguan bahwa hari akhir itu memang akan terjadi. Jadi lantas apa sih yang mesti kita sombongkan di dunia ini gitu ya. Nah, kemudian penjelasan yang kedua itu penjelasan menurut ilmu pengetahuan. Jadi selain menurut perspektif Al-Quran dan Al-Hadis mengenai kebenaran hari akhir, ternyata menurut ilmu pengetahuan pun ada penjelasannya. Ini ya. Menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan, bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang teramat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet, termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, kemudian habis dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia dan alam ini akan terjadi. Kemudian para ahli juga mengatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit tidak abadi. Tidak abadi artinya tidak kekal, artinya sementara. Dan seluruh galaksi di alam raya ini selain berotasi juga bergerak menjauhi bumi. Semakin jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat juga gerak tersebut. Selanjutnya mereka mengungkapkan bahwa alam raya ini bersifat seperti balon atau gelembung karet yang semakin kita tiup ya. Mungkin kalian juga pernah melakukan yang kita perlahan meniup, terus meniup, maka apa yang akan terjadi? Tentunya ya, gelembung karet tersebut akan membesar. Ya,
Kemudian kemudian seperti itu, diibaratkan seperti itu. Dan proses penggelembungan alam raya tersebut pasti suatu saat akan berhenti. Seperti sebuah balon yang bila ditiup akan meletus. Ya, jika kita terus-menerus meniup balon tersebut, pasti akan meletus ya, karena semakin tipis karet tersebut. Nah, begitu juga alam raya ini akan hancur, lebur, yakni kiamat. Ya. Kemudian dapat disimpulkan ya, bahwa secara Al-Quran, secara hadis, dan bahkan secara ilmu pengetahuan pun, mengenai hari kiamat itu kebenarannya sudah tidak diragukan lagi. Ya. Dapat dipahami anak-anak? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Baik. Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Ya. Yang berikutnya merupakan macam-macam hari akhir. Siapa yang sudah tahu apa saja macam-macam hari akhir itu? Silakan acungkan tangan dan sebutkan nama. Ya, Andi. Ya, betul sekali ya. Jadi macam-macam hari akhir itu di antaranya ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, betul Andi ya. Nah, satu persatu akan Ibu bahas. Yang pertama itu kiamat sugro. Nah, sebelum lanjut ke slide-nya, dan Ibu akan bertanya kembali nih. Siapa yang sudah tahu apa itu kiamat sugro? Ya, silahkan Ira. Ya, betul sekali ya. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Yang bagaimana itu kiamat kecil? Kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Misalnya terjadi kematian, terjadi musibah seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari kiamat sugro. Nah, kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada setiap makhluk bumi, makhluk yang ada di bumi. Dan hanya diketahui melalui takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Kemudian apa saja sih tanda-tandanya? Ya. Tanda-tandanya di sini yaitu yang pertama, manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk. Ya, kita ketahui ya bahwa saat ini di zaman yang serba teknologi, di zaman yang benar-benar keras lah ibaratnya ya, keras terhadap pergaulan, sehingga anak terhadap orang tuanya tidak ada keraguan lagi gitu untuk membantah, untuk durhaka, untuk melakukan kekerasan terhadap orang tua. Nauzubillah. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Jaga ibu dan bapakmu, jaga kesolehanmu ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Kemudian jina mulai merajalela. Ya, jina pada hari ini sudah tidak, manusia sudah tidak ada malunya lagi untuk melakukan jina. Seolah-olah jina ini sudah bebas untuk dilakukan, karena yaitu hilangnya rasa malu. Karena mereka lupa, karena mereka tidak tahu bahwa rasa malu itu sebagian dari iman. Dan jika telah hilang rasa malu dari mereka, berarti sudah hilang juga iman dari hati mereka. Alhamdulillah. Kemudian ilmu agama tidak dianggap penting. Kemudian manusia kembali menyembah selain Allah. Apa sih Bu manusia menyembah selain Allah? Ya, misalnya manusia menyembah boneka, manusia menyembah patung, bahwa Allah itu bukan satu-satunya, tapi di antara mereka yang menyembah berhala sebagainya, mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu satu gitu. Maka dengan itu mereka memiliki penyembahan selain Allah, na'udzubillah, sehingga benar-benar merupakan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu banyak ahli Al-Quran tapi kelakuannya fasik. Jangan sampai ya di antara kalian seperti itu. Mungkin di antara kalian yang sudah hafid atau hafizah, mohon pertahankan ya hafalan kalian dan jangan lupa untuk diamalkan. Ya. Kemudian kiamat kubro. Nah,
Jika pada kiamat sugro tadi yang sudah dijawab oleh Ira, Bu, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil gitu ya. Nah, beda halnya dengan kiamat kubro. Nah, kiamat kubro yaitu kebalikan dari kiamat sugro tadi, yaitu kiamat besar. Yang artinya saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah tentang berakhirnya kehidupan di dunia bagi seluruh makhluk manusia yang ada di bumi. Baik manusia, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Pokoknya semuanya itu tidak ada yang lagi yang tersisa ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tanda-tandanya, yang pertama yaitu terbelahnya bulan, kemudian yang kedua itu matahari terbit dari arah terbenamnya matahari, kemudian ketiga keluarnya dukhon. Bu, dukhon itu apa, Bu? Nah, jadi dukhon itu asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Kemudian yang keempat, sering terjadinya peristiwa gempa bumi. Kemudian yang kelima, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Dan terakhir, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Ya. Jadi itu anak-anak tanda-tanda dari kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu bahwa kehidupan di dunia kita semua akan meninggalkan dunia gitu. Seluruhnya akan hancur. Ya. Nah, oke. Untuk pembahasan mengenai beriman kepada hari akhir mungkin cukup sampai di sini. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Silahkan. Yang ada silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama ya. Ibu tunggu. Ya, bagaimana Risa? Oh iya. Baik. Ibu, pertanyaannya begini. Ibu, apa sih hikmah dari beriman kepada hari akhir itu? Segala sesuatu pasti akan ada hikmahnya ya, baik buruk ataupun baik ya. Nah, tentunya ini hikmah dari beriman kepada hari akhir pun tentunya ada dong ya. Dan ini sangat penting untuk kita tanamkan pada saat ini sebelum ajal menjemput kita. Sebagai apa? Sebagai pembekalan kita menuju akhirat. Nah, untuk hikmah beriman kepada hari akhir yaitu yang pertama, mendorong setiap manusia untuk melakukan, untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuannya untuk membekali diri bahwa kita itu sebentar lagi akan menuju akhirat. Jika kita tidak melakukan demikian, apa yang akan kita bawa menuju akhirat? Sedangkan akhirat adalah tempat kita yang abadi, tempat kita selama-lamanya, tempat kita yang ya tempat kita seutuhnya ya. Kemudian yang kedua, hikmah dari beriman kepada hari akhir itu akan mendorong kita untuk gemar sedekah, untuk menjauhi dari pembiasaan diri yang buruk, memberantas sifat yang buruk. Seperti apa? Sifat syirik, sifat sombong, kikir, tamak, dan rakus. Namun iya, kita ketahui ya, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Nah, sebaik-baik manusia yaitu memohon ampun kepada Allah dan bertawad kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah dari beriman kepada hari akhir itu yaitu dalam hidup kita di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan, serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Ya, setelah kita beriman kepada hari akhir, ya hati kita tidak akan condong kepada dunia. Namun kita akan terus memperbanyak kebaikan untuk bekal kita ke akhirat. Ya, dapat dipahami? Ya, baik. Selain Risa, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, mungkin untuk pembahasan materinya Ibu cukupkan. Namun Ibu akan memberikan kepada kalian sebuah kelompok kecil
ya. Jadi nanti ini siswanya ada kurang lebih 35 orang ya. Nanti dibagi 7 dan setiap kelompok akan Ibu berikan, akan menerima masing-masing subtema yang harus kalian bahas. Kemudian nanti akan ada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikannya. Ya, dapat dipahami? Ya, silakan bentuk kelompok. Mau ditentukan oleh Ibu atau kalian sendiri? Oke, ya. Jika ingin kalian sendiri, silahkan ya bentuk kelompok. Nanti Ibu akan memanggil satu persatu ketua kelompok dari masing-masing kelompok ya.